Soal SKB CPNS Kementerian Agama, Kemenag, 2024 untuk formasi Pranata Humas mencakup berbagai komponen yang dirancang untuk menguji pengetahuan dan keterampilan peserta dalam bidang komunikasi dan kehumasan. Komponen ujian tes berbasis komputer, CAT, ini merupakan bagian utama dari SKB yang menguji pengetahuan umum dan keterampilan teknis. Bobot penilaian untuk tes ini mencapai 50% dari total nilai SKB. Tes praktik mengukur kemampuan peserta dalam situasi nyata yang relevan dengan tugas Pranata Humas. Bobotnya adalah 40 wawancara, menggali sikap kerja dan pemahaman moderasi beragama. Wawancara bobot adalah 10%. Materi yang diujikan dalam SKB untuk pembentukan Pranata Humas meliputi etika kehumasan, memahami prinsip-prinsip etika dalam komunikasi publik. Komunikasi organisasi, teknik dan strategi komunikasi dalam konteks organisasi. Manajemen isu, kemampuan mengelola isu yang berkaitan dengan publikasi dan reputasi organisasi. Audit komunikasi, evaluasi efektivitas komunikasi yang dilakukan. Penulisan kehumasan, keterampilan dalam menulis siaran pers, artikel, dan konten lainnya untuk publikasi, penggunaan media sosial, strategi dan teknik dalam memanfaatkan media sosial untuk komunikasi. Contoh, apa tujuan utama dari siaran pers? A. Menyebarkan informasi tanpa batas. B. Memberikan informasi yang jelas kepada media. C. Mengelola krisis. Dan D. Meningkatkan penjualan produk. Studi kasus. Anda ditugaskan untuk menangani isu-isu negatif yang beredar di media sosial tentang kementerian. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil? Kisi-kisi soal mencakup penguasaan materi dasar terkait jabatan Pranata Humas, seperti pengertian-pengertian terkait jabatan, kebijakan ASN dan manajemen ASN, tugas pokok dan uraian tugas kegiatan, pembinaan jabatan fungsional. Mari kita ulas lebih dalam. Soal, apa fungsi utama Kementerian Agama dalam konteks pengelolaan pendidikan agama di Indonesia? A. Menetapkan semua jenis pendidikan. B. Mengelola pendidikan agama dan keagamaan. C. Mengawasi lembaga pendidikan swasta. D. Menyusun kurikulum nasional. Jawaban B. Mengelola pendidikan agama dan keagamaan. Pembahasan, Kementerian Agama bertanggung jawab atas pendidikan agama di sekolah umum, madrasah, dan lembaga keagamaan lainnya. Soal, dalam menyusun siaran pers, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah A. Panjang tulisan. B. Kejelasan informasi. C. Gaya bahasa yang rumit. D. Penggunaan istilah teknis. Jawaban B. Kejelasan informasi. Pembahasan, siaran pers harus jelas dan mudah dipahami agar informasi dapat disampaikan dengan efektif kepada masyarakat. Soal, dalam situasi konflik, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang manusia adalah A. Memperbaiki masalah. B. Menghadapi pihak yang berkonflik secara langsung. C. Mendengarkan semua pihak yang terlibat. D. Menyebarkan informasi negatif tentang pihak lain. Jawaban C. Mendengarkan semua pihak yang terlibat pembahasan. Mendengarkan semua pihak dapat membantu memahami perspektif yang berbeda dan mencari solusi yang konstruktif. Soal, apa tujuan utama penggunaan media sosial oleh Kementerian Agama? A. Meningkatkan penjualan produk. B. Membangun interaksi dan komunikasi dengan masyarakat. C. Menyebarkan berita bohong. D. Mengurangi penggunaan media tradisional. Jawaban B. Membangun interaksi dan komunikasi dengan masyarakat. Pembahasan, media sosial digunakan untuk menjamin komunikasi efektif antara Kementerian Agama dan masyarakat. Soal, dalam menghadapi krisis komunikasi, langkah pertama yang harus diambil adalah A. Menyembunyikan informasi. B. Mengeluarkan pernyataan resmi secepatnya. C. Menunggu hingga situasi tenang. D. Meminta maaf secara terbuka. Jawaban B. Mengeluarkan pernyataan resmi secepatnya. Pembahasan, tindakan cepat dalam memberikan informasi resmi dapat mengurangi ekonometrik dan menjaga reputasi organisasi. Lanjutan soal. Pemahaman dasar kehumasan. Soal, apa saja tugas utama seorang Pranata Humas di instansi pemerintah? A. Mengelola media sosial dan membuat konten publikasi saja. B. Menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan media, menyusun strategi komunikasi, serta mengelola informasi internal dan eksternal. C. Melakukan administrasi dokumen saja. D.
Hanya bertanggung jawab pada media eksternal. Jawaban B. Strategi komunikasi soal, apa yang dimaksud dengan komunikasi dua arah dalam konteks kehumasan? A. Komunikasi hanya dari pihak humas ke publik. B. Komunikasi yang melibatkan respons dari kedua belah pihak, baik humas maupun publik. C. Komunikasi satu arah dari pihak manajemen ke humas. D. Komunikasi hanya melalui media sosial. Jawaban B. Pengelolaan media dan informasi soal, dalam pembuatan siaran pers, apa saja yang harus diperhatikan agar berita dapat diterima oleh media dengan baik? A. Kejelasan informasi, struktur yang tepat, relevansi, dan data faktual. B. Panjang naskah dan bahasa yang sulit. C. Hanya menyertakan hal-hal positif tentang institusi. D. Menyertakan opini pribadi. Jawaban A. Teknik penulisan soal, apa yang dimaksud dengan teknik penulisan 5W1H dalam dunia kehumasan? A. Teknik memulai cerita dengan latar belakang perusahaan. B. Teknik untuk memastikan berita atau informasi lengkap dan jelas dengan menjawab pertanyaan who, what, where, when, why, dan how. C. Teknik hanya fokus pada data. D. Teknik menulis opini pribadi. Jawaban B. Media relation soal, apa tujuan utama dari menjalin hubungan baik dengan media bagi Pranata Humas? A. Memperoleh dukungan media dalam segala kegiatan. B. Mengontrol pemberitaan. C. Memastikan informasi instansi tersampaikan dengan baik kepada masyarakat melalui jalur yang kredibel. D. Hanya untuk memperkuat citra humas. Jawaban C. Etika dan kode etik kehumasan soal. Seorang Pranata Humas harus menjaga kerahasiaan informasi tertentu yang bersifat sensitif. Hal ini menunjukkan bahwa Pranata Humas harus menerapkan prinsip A. Transparansi penuh. B. Etika kepercayaan dan tanggung jawab. C. Membuka semua informasi ke publik. D. Kecepatan dalam menyampaikan berita. Jawaban B. Kinerja dan evaluasi soal, apa pentingnya evaluasi dalam kegiatan kehumasan di instansi pemerintah? A. Untuk membatasi anggaran. B. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan memperbaiki strategi di masa mendatang. C. Untuk menambah jumlah pegawai. D. Untuk membatasi peran humas. Jawaban B. Komunikasi krisis soal. Dalam menghadapi krisis atau isu yang berpotensi merusak citra Kemenag, apa langkah pertama yang sebaiknya diambil oleh seorang Pranata Humas? A. Menyalahkan pihak lain. B. Menyusun dan menyampaikan pernyataan resmi yang jelas dan bertanggung jawab. C. Menyembunyikan informasi. D. Menghindari media. Jawaban B. Penggunaan media sosial soal, mengapa media sosial penting dalam kegiatan kehumasan Kemenag? A. Untuk memudahkan komunikasi internal saja. B. Untuk meningkatkan interaksi dengan masyarakat secara langsung dan menyebarkan informasi secara cepat dan luas. C. Untuk kebutuhan pribadi humas. D. Hanya untuk pengumuman resmi. Jawaban B. Peran Pranata Humas di Kementerian Agama soal, apa peran penting Pranata Humas dalam mendukung program-program Kementerian Agama di masyarakat? A. Memastikan semua program disetujui media. B. Mengkomunikasikan program dengan jelas, memastikan informasi akurat dan mudah dipahami, serta memperkuat hubungan antara kementerian dengan masyarakat. C. Menghentikan kritik dari masyarakat. D. Membatasi hubungan dengan pihak luar. Jawaban B. Semoga soal-soal ini membantu dalam mempersiapkan ujian SKB CPNS Kemenag 2024. Semoga Anda lulus menjadi ASN Kementerian Agama.